Salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan tema hidup adalah perjuangan, yang terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 8-13. Mari kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan di pagi hari ini karena kemurahan-Mu, karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu membuat kami tersungkur di hadapan-Mu pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah atas kami dengan kuasa Roh Kudus, dan ampunilah kami. Demi Kristus kami siap untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Haleluya, amin. Bacaan kita 1 Korintus 4 ayat 8-13, firman Tuhan. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan. Saudara, tema kita hidup adalah perjuangan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup adalah perjuangan, itu sangat penting. Namun demikian, perjuangan yang bagaimana? Ada perjuangan yang mengedepankan harta, kekayaan, kedudukan, kehormatan, dan seterusnya, sehingga dapat menimbulkan ketegangan di antara sesama. Bahkan sering terjadi keretakan di tengah-tengah jemaat. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dalam perikop ini menggambarkan ketegangan hubungan antara Paulus dengan jemaat di Korintus. Karena beberapa anggota jemaat Korintus tampaknya mengedepankan arogansinya, sehingga terjadi keretakan di tengah-tengah jemaat dengan nada sartire, artinya mengedepankan pada kedudukan, harta, dan seterusnya. Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk saling merendahkan hati satu dengan yang lain di dalam Kristus. Setiap orang setara di dalam Kristus. Tidak ada seorang pun yang berhak memposisikan diri lebih tinggi dari orang lain. Teguran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukanlah untuk menunjukkan posisinya sebagai Rasul Kristus yang hebat, melainkan untuk mempersatukan jemaat Korintus dalam ikatan kekeluargaan yang setara. Jelas dalam bacaan kita, maraknya persaingan di berbagai sektor kehidupan tampaknya telah memicu terjadi kesombongan. Seperti dikatakan dalam ayat yang 8 sampai 9.
Hal ini berbahaya bagi relasi kita dengan sesama. Oleh sebab itu kita semua terpanggil untuk memperjuangkan kesetaraan, baik di dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Kerendahan hati menjadi karakter yang perlu untuk terus ditanamkan, baik di tengah persekutuan keluarga, jemaat, maupun masyarakat. Betapa pentingnya perjuangan. Hidup adalah perjuangan di dalam Kristus. Hidup dalam perjuangan di dalam Kristus adalah hidup dalam kerendahan hati. Dan ini sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, Paulus menjelaskan bahwa apa yang menjadi pelayanan di tengah-tengah jemaat, dia rasakan bahwa dirinya sebagai rasul adalah orang yang paling hina, paling lemah, tetapi di hadapan Tuhan adalah yang sangat terhormat. Oleh karena itu, bagi kita yang percaya sekarang di tengah-tengah, untuk hidup dalam perjuangan di dalam Kristus, yaitu mempunyai sikap yang rendah hati. Dalam refleksi kita, kerendahan hati tidaklah membuat kita terhina, justru sebaliknya, kerendahan hati membuat kita terhormat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah perjuangan kita dalam pergulatan hidup di dunia ini, betapa pentingnya kita mengikuti jejak Kristus, teladan Kristus dalam hidup kita. Hidup adalah perjuangan, bukan soal harta, kedudukan, kehormatan, tetapi bagaimana semua berkat Tuhan itu membawa kita, mengantar kita pada kerendahan hati untuk melayani sesama kita. Karena berkat yang kita peroleh adalah juga bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk sesama kita yang berkekurangan. Sehingga apapun jabatan kita dalam masyarakat, kita perlu menghayati kerendahan hati. Di tengah-tengah kita membawa diri di dalam jemaat, agar jemaat mempunyai keyakinan yang sungguh bahwa ada kesetaraan kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita bersama dalam jemaat. Mari jemaat Tuhan di dalam Kristus, kita hidup dalam kerendahan hati. Hidup adalah perjuangan penting di dalam Kristus. Karena itu, kerendahan hati tidak membuat kita terhina. Justru sebaliknya, kerendahan hati membuat kita terhormat di dalam Kristus. Mari, hidup adalah perjuangan di tengah-tengah pengabdian, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita di rumah, di organisasi pun kita hadir membawa damai sejahtera Kristus dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan di pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kami puji Engkau karena Tuhan telah menyediakan waktu dan tempat untuk kami merenungkan firman Tuhan, dan juga menyediakan kami waktu untuk bekerja dan juga waktu untuk membawa damai bagi sesama kami. Biarlah apa yang Tuhan karuniakan hari ini sungguh dalam kerendahan hati kami menyambutnya untuk kemuliaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan hari ini, termasuk kesehatan kami. Tuntun kami yang sakit Engkau sembuhkan, kuatkan, pulihkan pengharapannya, dan yang sehat tetap menjaga kesehatan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Haleluya. Selamat beraktivitas. Thank you.